Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Wira. Ia dikenal sebagai orang yang bijak, pendiam, dan selalu menebar senyum meski hidupnya sederhana. Setiap pagi, Pak Wira duduk di bangku kayu tua depan rumahnya, menatap matahari terbit sembari menyesap teh pahit buatannya sendiri. Ia tinggal sendiri sejak istrinya, Bu Sari, meninggal 5 tahun lalu karena penyakit paru-paru. Tak banyak yang tahu bahwa di balik ketenangan wajah Pak Wira, tersembunyi luka yang dalam. Anak semata wayangnya, Raka, merantau ke kota besar untuk mengejar cita-cita sebagai arsitek. Namun, sejak Raka mendapat pekerjaan tetap, ia tak pernah pulang. Hanya sesekali mengirim uang, tanpa kabar, tanpa telepon, bahkan lupa ulang tahun ayahnya. Tapi Pak Wira tak pernah marah. Ia selalu berkata pada tetangganya, "Mungkin Raka sibuk, yang penting dia sehat dan bahagia." Pak Wira hidup dari berkebun kecil di belakang rumah. Setiap hasil panen ia jual di pasar, cukup untuk makan dan kebutuhan harian. Tetangga-tetangganya sering heran, bagaimana bisa ia tetap tenang meski hidup sepi dan tak pernah ditemani anaknya. Suatu ketika, seorang anak muda bernama Ilham, yang baru pindah ke desa itu, beranikan diri bertanya, "Pak, apa tidak kesepian hidup sendirian seperti ini?" Pak Wira hanya tersenyum. "Kesepian itu datang kalau kita hanya memikirkan apa yang tidak kita punya," katanya pelan. "Tapi kalau kita bersyukur, bahkan sepi pun bisa terasa damai." Ilham diam. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh. Malam itu, saat gerimis turun perlahan, Pak Wira duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto tua dirinya bersama Bu Sari dan Raka. Air matanya jatuh pelan, nyaris tanpa suara. Ia usap foto itu dengan lembut, lalu bergumam, "Aku rindu kalian, tapi aku tak boleh larut, karena jiwa yang tenang lahir dari hati yang ikhlas." Seiring berjalannya waktu, Pak Wira semakin sering menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Rasa rindu pada anak dan istrinya semakin menggerogoti hatinya, namun ia berusaha menahannya. Setiap kali ada angin bertiup kencang, ia merasa seolah-olah mendengar suara tawa Raka di halaman belakang rumahnya, atau langkah kaki Bu Sari yang menyambutnya pulang. Namun, yang ada hanya keheningan. Pada suatu siang yang terik, Pak Wira memutuskan untuk mengunjungi makam istrinya di ujung desa. Ia membawa bunga segar dan seikat daun pandan yang ia petik sendiri. Langkahnya pelan, dan setiap langkah terasa begitu berat. Setiap sudut desa ini membawa kenangan tentang hidup yang pernah ia jalani dengan penuh cinta, namun kini tinggal bayangannya saja. Sesampainya di makam, Pak Wira duduk di atas batu besar dekat pusara Bu Sari. "Sari, aku masih merindukanmu. Setiap hari aku berbicara denganmu, meski hanya dalam hati," ujar Pak Wira, sembari menatap makam itu dengan tatapan penuh kasih. "Raka pun kini jauh. Aku tak tahu apakah dia bahagia di sana. Tapi aku yakin, dia punya jalan hidupnya sendiri." Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia segera mengusapnya dengan lembut. Pak Wira tahu, tangisan tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Hanya penerimaan yang bisa menyembuhkan hati. Ia duduk beberapa saat, menyampaikan segala perasaan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Namun, di balik kesedihan yang begitu dalam, Pak Wira menemukan kedamaian. Ia selalu percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan perubahan. Hidup memang tak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi jika kita menerima kenyataan, kita akan merasakan kedamaian, kata Pak Wira pelan, menguatkan dirinya. Hari itu, ia kembali ke rumah dengan langkah yang lebih ringan. Meski hatinya tetap rindu, Pak Wira merasa lebih kuat. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi itu bukan berarti ia harus menyerah pada kesedihan. Pagi itu, setelah hujan deras semalaman, udara di desa terasa segar dan sejuk. Pak Wira berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar untuk menjual hasil kebunnya. Di sepanjang perjalanan, ia menyapa tetangga yang baru bangun, menanyakan kabar mereka,
dan memberikan senyum tulus yang selalu berhasil mencerahkan hari siapapun yang ditemuinya. Meski hanya sebaris sapaan sederhana, namun bagi mereka yang mengenal Pak Wira, kata-kata itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa lebih tenang. Saat tiba di pasar, Pak Wira menjual sayuran dan buah-buahan dengan harga yang bersahabat. Tak jarang, para pembeli bercerita tentang hidup mereka, dan Pak Wira dengan sabar mendengarkan. Di usianya yang senja, ia telah menjadi figur yang dihormati oleh banyak orang, meskipun dirinya jarang sekali berbicara banyak. Ada sebuah kekuatan dalam dirinya yang membuat orang merasa nyaman hanya dengan keberadaannya. Hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba seorang pria muda berdiri di depan kios Pak Wira, memandang sayuran yang ada di atas meja. Wajahnya tampak familiar, namun Pak Wira merasa ragu apakah itu benar-benar orang yang ia kenal. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangan. "Pak Wira, saya Raka, anak Anda. Ingat saya." Hati Pak Wira berdebar. Matanya terbuka lebar, dan dalam sekejap, segala kenangan tentang Raka kembali menghantui pikirannya. Anaknya yang telah lama pergi ke kota besar dan jarang sekali menghubunginya. Raka kini berdiri di hadapannya, mengenakan jas rapi dan senyum yang sedikit canggung. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Raka. Ada kesedihan yang dalam, sesuatu yang Pak Wira rasakan meski hanya sekilas. "Raka." Suara Pak Wira bergetar, hampir tak percaya. Kau kembali." Raka mengangguk, kemudian duduk di sebelah ayahnya. "Aku minta maaf, Pak. Aku terlalu sibuk mengejar impian, hingga lupa untuk mengabari Bapak. Aku tahu, Bapak pasti merasa kesepian. Maafkan aku." Pak Wira menatap Raka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Ia menepuk bahu Raka dengan lembut, sebuah tindakan yang penuh kasih, meskipun kata-kata tak mudah keluar dari mulutnya. "Apa yang penting, Nak, kau sehat dan kembali ke sini. Itu sudah cukup," kata Pak Wira dengan suara tenang, meski hati kecilnya bergetar. Ia tahu, kehidupan yang penuh dengan rasa kehilangan tak mudah untuk diterima, namun kehadiran Raka, meski terlambat, adalah sebuah berkah yang tidak bisa ia sia-siakan. Raka menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam keheningan yang panjang itu, Pak Wira akhirnya berkata, "Orang yang bijak, Nak, bukanlah yang tidak pernah terluka, tapi yang bisa berdamai dengan luka-luka itu." Hari-hari setelah kedatangan Raka, rumah Pak Wira terasa berbeda. Meski tak banyak kata yang terucap antara mereka, kehadiran Raka membawa angin segar dalam hidup Pak Wira. Mereka tidak berbicara banyak tentang masa lalu, tentang kesedihan, atau tentang kenangan yang belum pernah terucap. Raka lebih memilih berbagi kisah tentang kehidupannya di kota, tentang pekerjaannya yang menuntutnya untuk selalu bergerak cepat, tentang tekanan yang ia hadapi, dan tentang betapa sulitnya ia merasa menemukan kedamaian di tengah kesibukan yang tak pernah berhenti. Pak Wira hanya mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, dan sesekali menawarkan nasihat yang bijak. "Kehidupan di kota itu memang penuh dengan hiruk-pikuk," katanya suatu hari. "Tapi ingatlah, Nak, kedamaian itu bukan sesuatu yang bisa dicari di luar sana. Kedamaian itu datang dari dalam hati kita sendiri." Raka terdiam, memandang ayahnya yang telah menua, dengan wajah penuh rasa terima kasih yang tak terucapkan. Raka sadar betapa dalamnya kata-kata itu. Di kota, ia sering merasa gelisah, takut akan kegagalan, dan berjuang untuk membuktikan dirinya. Namun, kini ia mulai menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini, kedamaian, mungkin telah ada di tempat yang tak pernah ia pikirkan, di rumah sederhana ini, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, dan dipelukan seorang ayah yang begitu tulus. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Pak Wira berkata, "Waktu memang terus berjalan, Nak. Banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi yang penting, bagaimana kita menyikapi setiap langkah yang kita ambil." Raka menatap ayahnya, dan kali ini, ia tidak bisa menahan air matanya. "Pak, aku ingin menjadi seperti Bapak. Tenang, penuh kasih, dan bijaksana. Aku telah banyak kehilangan waktu untuk itu." Pak Wira tersenyum lembut. "Kamu sudah di jalan yang benar.
Nak, tidak ada kata terlambat. Dan ingatlah, orang yang bijak bukan hanya orang yang tahu banyak hal, tapi yang bisa menerima hidup ini dengan lapang dada, tanpa terbebani oleh hal-hal yang tidak bisa ia kontrol. Malam itu, saat Raka tidur di kamar yang telah lama kosong, Pak Wira berdiri di luar rumah, menatap bintang-bintang yang gemerlapan. Hatinya merasa damai, meski masih ada kenangan tentang istrinya yang tak bisa ia lupakan. Namun, ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Apa yang penting sekarang adalah menerima kenyataan, mencintai apa yang ada, dan memberi ruang untuk kedamaian dalam hidupnya. Seiring angin malam yang berhembus lembut, Pak Wira berkata dalam hati, kedamaian datang bukan saat kita memiliki segala yang kita inginkan, tapi saat kita belajar untuk menerima apa yang sudah ada, dengan penuh rasa syukur. Dan dengan itu, Pak Wira menemukan kedamaian yang sejati, bukan hanya dalam diri, tetapi juga dalam hubungan dengan anaknya yang kini kembali. Sebuah pelajaran yang tak pernah ia pelajari dengan cepat, namun kini ia pahami sepenuhnya. Orang yang bijak memiliki jiwa yang tenang, karena ia tahu bahwa dalam kesendirian maupun kebersamaan, kedamaianlah yang paling berharga.